Baik, perkenalkan nama saya Gideon Samuel Donotoon dengan NIM 230240060 dari kelas 5 TI 3. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang Management Support System atau MSS. Kita langsung masuk saja pada penjelasannya. Nah, yang pertama, apa itu Management Support Systems atau MSS? Nah, Management Support System atau yang disingkat MSS adalah sekumpulan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional. Sistem ini mengintegrasikan data, model, dan teknologi untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan bagi para pengambil keputusan. Nah, MSS ini biasa digunakan dalam perusahaan ya, contohnya dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis Management Support Systems atau MSS ada 6 ya di sini. Yang pertama ada Decision Support Systems atau DSS. Nah, sistem yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Kemudian ada Group Support Systems atau yang disingkat GSS, yaitu termasuk grup DSS yang disingkat GDSS atau Group Decision Support Systems. Nah, ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok. Kemudian ada eksekutif. Nah, dari namanya saja eksekutif. Ini Executive Information System berarti sistem ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan eksekutif ya, seperti yang pada penjelasannya ini, sistem informasi yang disesuaikan untuk kebutuhan eksekutif. Kemudian ada expert systems. Nah, baru namanya saja expert system atau sistem ahli yang berarti sistem ini meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Kemudian artificial neural networks. Nah, seperti yang kita ketahui, neural itu adalah sebuah jaringan saraf. Nah, jadi sistem ini adalah jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk memproses informasi. Kemudian ada hybrid support system. Nah, hybrid itu berarti adalah gabungan. Jadi, hybrid support system adalah gabungan dari beberapa sistem di atas atau MSS lainnya untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif atau menyeluruh. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah teknologi informasi atau komputer. Nah, di mana dengan peningkatan teknologi ini menghasilkan lebih banyak alternatif dan pilihan. Mengapa menghasilkan lebih banyak alternatif dan pilihan? Karena teknologi informasi dan komputer pasti ini erat kaitannya dengan internet. Jadi seseorang yang hendak mengambil keputusan dapat mencari informasi, dapat menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet untuk mencari alternatif-alternatif pilihan untuk menganalisis berbagai pilihan yang ada. Sehingga menemukan beberapa pilihan yang cocok ya, beberapa pilihan yang cocok, kemudian nantinya akan dipilih yang paling cocok dari di antara yang cocok untuk diambil sebagai suatu keputusan. Nah, kemudian yang kedua adalah kompleksitas struktural, di mana peningkatan ini menyebabkan biaya yang lebih besar akibat kesalahan. Kompleksitas struktural, hal yang kompleks. Sesuai dengan penjelasannya berarti karena strukturnya itu kompleks, jadi apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan menyebabkan biaya yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini sudah pasti hal yang lumrah ya, pasti dalam dunia bisnis, dalam berbagai perusahaan, pasti perusahaan yang satu dan perusahaan yang lainnya yang bergerak di bidang yang sama pasti saling berkompetisi atau bersaing. Nah, persaingan yang meningkat juga meningkatkan risiko kesalahan yang terjadi. Misalnya, ada terdapat dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Jika salah satu dari antara mereka salah dalam mengambil keputusan, bisa jadi perusahaan yang satunya lagi yang akan bisa menguasai pasar dan perusahaan yang satunya tentu akan terjadi kerugian. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pasar internasional dan stabilitas politik. Tentunya peningkatan pasar internasional dan penurunan stabilitas politik menyebabkan ketidakpastian di masa depan. Contohnya peningkatan pasar internasional ini berkaitan dengan mata uang ya. Contohnya mata uang negara kita, Indonesia yaitu rupiah,
yang mungkin kian hari kian melemah, semakin jika dikonvert ke dolar Amerika semakin tinggi ya. Dan juga stabilitas politik, contohnya itu peperangan itu akan mempengaruhi faktor-faktor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya seperti ada perusahaan di suatu negara perang, pasti akan kesulitan untuk menganalisis bagaimana langkah yang harus mereka ambil berdasarkan dengan pasar yang mereka atau bidang yang mereka kuasai ya. Nah, kemudian ada konsumerisme dan intervensi pemerintah. Nah, keduanya juga ini juga terus meningkat sehingga menambah lapisan kompleksitas. Konsumerisme artinya permintaan itu semakin tinggi ya, angka konsumsi suatu barang atau jasa itu semakin tinggi sehingga juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, tapi konsumerisme ini juga bisa mungkin di dalam suatu perusahaan pasti itu memiliki grafik analisis. Nah, konsumerisme ini bisa jadi saya terjadi ketidakstabilan. Contohnya di bulan Januari contohnya angka konsumsinya tinggi, kemudian grafik berikutnya itu rendah, berikutnya lagi tinggi, berikutnya lagi rendah, dan untuk grafiknya itu tidak stabil sehingga ini juga mempersulit dalam pengambilan keputusan. Dan kemudian ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah ini seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan. Nah, semua faktor ini membuat pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit. Nah, manajer membutuhkan sistem yang dapat membantu mereka menavigasi kompleksitas ini. Dan disinilah manajemen support system berperan. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelligence atau kecerdasan. Nah, fase ini berfokus pada pencarian kondisi dan masalah yang memerlukan keputusan. Kemudian ada desain. Pada fase ini, manajer menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif solusi yang mungkin. Jadi seperti yang saya bahas tadi, mungkin seorang manajer bisa mencari beberapa pilihan ya, pilihan, jadi menyaring ya, menyaring pilihan yang akan dijadikan suatu keputusan. Kemudian ada tahap terakhir yaitu choice atau pilihan. Fase terakhir adalah memilih salah satu alternatif yang tersedia untuk dilaksanakan. Artinya di sini memilih salah satu pilihan yang paling cocok di antara semua pilihan. Oke. Selanjutnya, proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Nah, yang pertama ada terstruktur, yaitu mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Kemudian, tak terstruktur adalah fuzi, yaitu permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Nah, masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Nah, kemudian yang ketiga ada semi terstruktur, di mana terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Oke, kemudian kita masuk pada pembahasan tentang decision support system atau sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, Decision Support System atau DSS adalah jenis management support system yang paling umum. Ini dirancang untuk mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, DSS adalah sistem berbasis model yang memadukan pertimbangan manusia dengan informasi yang terkomputerisasi. DSS juga merupakan sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data untuk pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Jadi di sini ditekankan sekali lagi, merupakan sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur. Artinya ada tahapan-tahapan dalam pemrosesan data sehingga keputusan yang diambil sudah pasti keputusan yang terbaik dan membantu manajer juga dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, kemudian ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh decision support system. Yang pertama itu ada sederhana, di mana sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh manajer dan pengguna lainnya. Artinya ini harus mudah dipahami oleh seluruh seluruh komponen dalam perusahaan tentunya. Nah, kemudian ada robust, yaitu sistem harus tangguh dan mampu beroperasi dengan baik meskipun ada variasi data atau kondisi. Kemudian mudah untuk dikontrol. Nah, pengguna harus memiliki kendali penuh terhadap sistem dan semua langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu mudah beradaptasi.
Sistem harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan, strategi, atau lingkungan bisnis. Kemudian ada lengkap, di mana DSS harus menyediakan semua alat yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang komprehensif atau menyeluruh. Dan yang terakhir ada user friendly, di mana antar muka atau interface sistem harus intuitif dan mudah digunakan oleh. Nah, di sini ada istilah-istilah DSS. Merujuk dari sumber Gorey dan Scott Morton pada tahun 1971, DSS didefinisikan berdasarkan jenis masalah dan fungsi sistem. Kemudian berdasarkan Little pada tahun 1970, DSS didefinisikan berdasarkan fungsi sistem dan karakteristik. Berdasarkan Alter 1980 didefinisikan berdasarkan pola penggunaan dan tujuan sistem. Berdasarkan Murray dan Chang pada tahun 1980, DSS didefinisikan berdasarkan pola penggunaan dan kemampuan, kemudian berdasarkan Bonček dan lainnya pada tahun 1980, DSS berdasarkan komponen sistem, dan menurut Ken pada tahun 1980, DSS didefinisikan berdasarkan proses pengembangannya. Ini adalah gambar di mana karakteristik dan kemampuan DSS, di mana DSS itu harus bisa mencakup demi-structure decision, harus memiliki karakteristik seperti itu. Kemudian yang kedua ada for managers at different levels. Yang ketiga ada for group and individuals, yaitu untuk kelompok dan untuk individu. Kemudian yang keempat interdependent or sequential decision. Yang kelima support intelligence design choice. Yang keenam support variety of decision styles and processes. Yang ketujuh adaptability and flexibility. Yang kedelapan is of use. Yang ke-9 effectiveness, not efficiency. Kemudian yang ke-10 humans control the machine. Yang ke-11 evolutionary usage. Yang ke-12 is of construction. Dan yang ke-13 modeling. Dan ke-14 yaitu knowledge atau pengetahuan. Nah, untuk penjelasannya ini ya, yang pertama semi-structured decision yaitu keputusan semi terstruktur, yaitu DSS dirancang untuk mendukung pengambil keputusan terutama dalam situasi yang semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Nah, yang kedua itu berbagai tingkat manajerial ya, for manager at different level, pada tingkatan yang berbeda ya. Untuk manajer dalam tingkatan yang berbeda. DSS menyediakan dukungan untuk berbagai tingkat manajerial yang berbeda mulai dari pimpinan puncak hingga manajer lapangan. Yang ketiga, for groups or and individuals, yaitu individu atau kelompok. Individu dan kelompok, yaitu sistem ini dapat memberikan dukungan baik untuk individu maupun kelompok. Kemudian ada keputusan yang saling berkaitan di mana DSS menyediakan dukungan untuk berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Dan yang kelima, mendukung fase keputusan, di mana sistem ini mendukung semua fase proses pengambilan keputusan, yaitu 3 fase, yaitu intelligence, design, and choice. Dan yang keenam, berbagai gaya keputusan. DSS harus mendukung berbagai gaya dan proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, adaptabilitas dan fleksibilitas, di mana sistem ini memiliki kemampuan untuk selalu bisa beradaptasi sepanjang waktu. Kemudian yang kedelapan, mudah digunakan, di mana DSS dirancang agar mudah digunakan oleh pengambil keputusan. Yang kesembilan adalah efektivitas, bukan efisiensi, yaitu effectiveness, not efficiency, yaitu DSS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Contohnya seperti akurasi, kualitas, dan waktu, dan lebih daripada efisiensi atau biaya pembuatan keputusan. Yang ke-10 adalah manusia yang mengendalikan sistem, di mana pengambil keputusan memiliki kontrol penuh terhadap semua langkah dalam proses penyelesaian masalah. Yang ke-11 ada penggunaan secara evolusioner, di mana DSS mengarah pada proses pembelajaran. Yang ke-12 yaitu mudah dibangun, di mana pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Yang ke-13 ada pemodelan, di mana DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Yang ke-14 ada pengetahuan atau knowledge, di mana DSS tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif untuk masalah yang pelik atau masalah yang sulit. Kemudian di sini ada
mendukung pencarian solusi kompleks, di mana DSS mampu membantu dalam mencari solusi untuk masalah yang kompleks. Kemudian respon cepat, di mana sistem ini memberikan respons yang cepat terhadap situasi yang tidak terduga dalam kondisi yang selalu berubah. Yang berikutnya ada penerapan strategi beragam, di mana DSS dapat menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi yang berbeda secara cepat dan tepat. Kemudian ada pandangan dan pembelajaran baru, di mana penggunaan DSS dapat memberikan pandangan dan pembelajaran baru bagi pengguna. Kemudian ada memfasilitasi komunikasi, kemudian ada peningkatan kontrol dan kinerja, menghemat biaya, keputusan yang lebih tepat, kemudian meningkatkan efektivitas manajerial, meningkatkan produktivitas analisis. Nah, ada juga memfasilitasi komunikasi, peningkatan kontrol dan kinerja, dan menghemat biaya, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian ini masuk pada kemampuan ya, atau komponen-komponen pada DSS, di mana di sini ada data management, di mana komponen ini mencakup database yang berisi data relevan untuk berbagai situasi. Data ini diatur oleh perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. Kemudian ada model management. Komponen ini melibatkan berbagai model kuantitatif seperti model finansial, statistikal, dan manajemen sains. Tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan analitis dan manajemen perangkat lunak yang diperlukan dalam sistem. Kemudian ada communication atau dialog subsystem, yaitu komponen ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS. Ini sistem berfungsi sebagai antarmuka yang menyediakan dialog antara pengguna dan sistem. Kemudian ada knowledge management, di mana ini adalah subsistem opsional. Subsistem ini dapat mendukung subsistem lainnya atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. DSS tingkat lanjut seringkali dilengkapi dengan komponen. Dan ini adalah gambar dari model konseptual DSS. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.